hidup ada. Kenapa perlu ada kepemimpinan atau pemerintahan? Ulama merumuskan tujuannya cuma dua. Pertama, hirasatud din, yang kedua siyasatud dunia. Jadi kepemimpinan itu adalah pertama untuk jaga agama, dan yang kedua untuk mengelola dunia. Jadi agama itu bisa tetap tegak, dia tidak hilang, tidak lenyap, tidak musnah. Dan yang kedua, semua potensi-potensi yang Allah berikan di bumi Allah ini bisa kita kelola dan kita majukan. Itu rumusan yang paling sederhana dari kepemimpinan, dari pemerintahan dalam Islam. Kenapa perlu? Nah, pemerintahan itu ada. Tujuannya adalah dua, hirasatud din wasiyasatud dunia. Supaya agama itu tetap hidup, dan yang kedua, dunia ini dapat terkelola, dapat kita majukan. Ini yang pertama yang harus masuk di kepala kita nih. Nih, pemerintahan itu ini maksudnya. Kenapa ada pemerintah? Nih tujuannya yang paling pokok. Ada tujuan-tujuan yang lain. Misalnya pembelaan terhadap semua warga negara agar umat Islam tidak ada yang teraniaya. Lalu kemudian menjaga perbatasan-perbatasan supaya tidak diserbu oleh musuh. Kemudian untuk menjaga supaya seluruh bumi Allah ini tidak ada yang merusaknya. Kemudian untuk mengkoordinasikan agar potensi-potensi keuangan itu ada zakatnya, ada khorosnya atau pajaknya, semua itu bisa tertangani dengan baik dan seterusnya. Tapi intinya kembali kedua hal itu. Agama terjaga, dunia atau bumi ini bisa terkelola. Agama terjaga, bumi terkelola. Itu tujuan pemerintahan. Seperti apa pemerintahan dalam Islam? Nah, kalau sudah sepakat nih, perlu adanya pemerintah dengan dua fungsi utama. Lalu pertanyaan berikutnya, seperti apa pemerintahan dalam Islam itu? Nah, kalau kita tanya seperti apa, ya tentu sebagai seorang muslim kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya kita kembali kepada praktik 1500 tahun umat Islam. Nah, kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran tentang pemerintahan itu bukanlah bentuknya, tetapi nilai-nilainya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dirikan pemerintahan bentuknya ini. Tidak ada. Yang ada apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu nilai. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan keadilan dan selalu menyebarkan kebaikan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau engkau menjadi pemimpin dan memutuskan sesuatu, putuskan sesuatu dengan memegang prinsip keadilan. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Wahai Muhammad, untuk semua urusan-urusan penting bermusyawarahlah. Wa amruhum syura bainahum, ciri dari masyarakat yang Islami itu adalah urusan-urusan mereka dimusyawarahkan. Itu juga nilai keadilan, kebaikan, musyawarah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kita pada sekelompok orang membuat kita tak adil kepada mereka. Maka ada imparsialitas, netral. Jangan memandang berdasarkan senang atau tidak senang, tapi pandanglah, nilailah sesuatu dari objektivitasnya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu prinsip. Jadi Al-Quran tidak
memerintahkan kita untuk membentuk satu sistem tertentu dalam pemerintahan, tetapi memberikan kita seperangkat nilai untuk membentuk pemerintahan yang baik. Kita lihat sejarah selama 1500 tahun. Bentuk seperti apa yang ada? Ada bentuk namanya kekhalifahan. Pemimpinnya namanya khalifah. Ada bentuk yang namanya saltonah, kesultanan. Pemimpinnya namanya sultan. Ada al-imaroh atau keimaratan. Pemimpinnya namanya al-amir. Ada juga mamlakah atau kerajaan. Pemimpinnya namanya al-malik. Ada pemimpin yang namanya khalifah, ada yang malik, ada yang sultan, ada yang amir, ada juga jumhuriyah, republik seperti Indonesia. Pemimpinnya namanya siapa? Rois atau presiden. Beragam. Walaupun memang yang cukup panjang itu adalah kekhalifahan. Tapi yang lainnya ada juga dalam sejarah. Maka kalau kita lihat dari dua tinjauan ini, bisa dikatakan bahwa kekhalifahan itu adalah salah satu bentuk yang pernah dihadirkan dalam sejarah, dipraktikkan di dalam lingkup pemerintahan umat Islam. Salah satu bentuk. Nah, bagaimana sekarang? Kita sekarang berada di Indonesia, Jumhuriyah Republik. Mari kita lihat pada apa yang ulama sampaikan tentang dua sebab atau tugas utama dari pemerintah itu. Pertama, agama terjaga. Saya mau tanya nih, bapak-bapak, saudara-saudara, di Indonesia ini agama hidup nggak? Hidup nggak agama? Alhamdulillah. Masjid banyak nggak? Kalau kata Pak Wakil Presiden Yusuf Kalla, masjid dan musola di Indonesia itu jumlahnya terbanyak di dunia. 800.000 masjid dan musola. Kita tidak kekurangan masjid. Kita tidak kekurangan masjid. Umat tidak kekurangan masjid. Masjid yang kekurangan umat. Betul nggak Pak Rektor? Betul. Jadi Indonesia ini walaupun namanya bukan kekhalifahan, tapi tujuan pendirian pemerintahan itu yang satu dari dua tugas utamanya adalah hirasatuddin, yaitu menjaga supaya agama hidup, itu terlaksana di Indonesia. Maka ada undang-undang wakaf, ada undang-undang zakat, ada undang-undang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam, ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang asuransi syariah. Undang-undang zakat saja ketika mau diamalkan secara sungguh-sungguh, yang terjadi bukannya peraturan yang enggak ada atau peraturan yang kurang, tapi umat Islam yang bayar zakat yang kurang. Jadi Indonesia ini, ketika ulama dulu merumuskan kita menjadi satu negara kesatuan, saya hakul yakin bahwa para ulama kita itu betul-betul sudah menggambarkan bentuk yang terbaik untuk satu bangsa yang beragam dengan sekian banyak suku, belasan ribu pulau. Maka dirumuskanlah 5 sila Pancasila itu sebagai dasar. Dan kelima-lima sila Pancasila itu semuanya sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa laqad karramna bani Adam. Kemanusiaan adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu, supaya kompak. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wasyawirhum fil amri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu ayatnya kira-kira? Yang banyak sekali. Banyak sekali. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Bagi kesejahteraan itu kepada semua. Jadi 5 sila itu walaupun namanya dibuat istilah namanya Pancasila, tapi isinya, kandungannya itu sejalan dan senafas dengan tuntunan Islam. Yang ingin saya katakan adalah mari kita syukuri Indonesia ini. Negara ini memberikan ruang yang luar biasa bagi kita umat untuk menghidupkan agama. Ini majelis-majelis kayak begini tidak di semua tempat. Kaum ibu misalnya bikin majelis ta'lim, nggak ada. Di Mesir ada nggak majelis ta'lim kaum ibu? Nggak ada. Nggak ada majelis ta'lim kaum ibu. Kayak di Indonesia majelis ta'lim warnanya biru semua atau ungu semua misalnya. Majelis ta'lim Halimatus Sa'diyah pakainya seragam.